Oke, siap. Go it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu Prof. Dr. Zulmukim dan juga Prof. Dr. Duski Samad yang sudah sama-sama hadir bersama kita di ruangan Zoom ini, dan juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu PIB yang kami banggakan. Baiklah, pada kesempatan pada hari ini kita akan membahas tentang pesantren, kitab kuning, kiai, tarekat, dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial keagamaan. Sebelum kita mulai diskusi kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pemakalah hari ini adalah Ibu Yursilis. Kepada Bu Yursilis, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Duski Samad, Bapak Profesor Zulmukim, Bapak Ibu peserta kuliah pada pagi hari ini yang kita hormati. Baiklah, izinkan saya membaca yaitu isi dari makalah yang sudah saya kirimkan sekaitan dengan masalah pesantren, kitab kuning, kiai, tarekat, dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial keagamaan. Pengertian dan karakteristik pesantren. Pondok pesantren, daya, manusia atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut dengan pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut definisi di atas yang kita kemukakan itu adalah yang terdapat di dalam PMA nomor 31 2020 berkaitan dengan pondok pesantren, berkaitan dengan pendidikan pesantren. Kemudian menurut Bapak Nurholis Majid, yang dikatakan dengan pesantren itu ialah artefak peradaban, adalah artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik, dan indigen. Kemudian sekaitan dengan itu, menurut Pak Hasbi Indra, beliau mengatakan juga bahwa pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menegakkan, yaitu dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sesuai dengan pedoman perilaku sehari-hari. Kemudian kita lanjut Bu Ida, jenis-jenis pesantren. Ini jenis pesantren ini kita lihat adalah dari segi penyelenggaraannya. Pesantren itu yang pertama adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning. Yang kedua adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasa Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin. Kemudian ketiga, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Namun jenis pesantren ini kalau kita mengacu pada PMA nomor 31 2020, itu pesantren itu terbagi kepada dua. Yang pertama pesantren Khalafiyah
kemudian pesantren Salafiyah. Kemudian yang ke berikutnya, lanjut Indah. Unsur-unsur pesantren. Unsur-unsur pesantren ini juga kita pedomani pada PMA 31 2020, yaitu adanya kiai, kemudian adanya santri yang bermukim di pesantren, kemudian pondok atau asrama tempat bermukimnya santri, kemudian masjid atau musola, itu tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan dari santri, kemudian kajian kitab kuning atau dirasa Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin. Kemudian kelompok pesantren. Kelompok pesantren itu yang pertama adalah pesantren yang menyelenggarakan pengkajian kitab kuning. Kemudian yang kedua adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dirasa Islamiyah. Kemudian pesantren yang menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Terus yang berikutnya adalah masalah kitab kuning. Lanjut, Binda. Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren. Kemudian fungsi dari kitab kuning itu dan pertama adalah sebagai textbook atau bahan bacaan bagi santri. Kemudian dia berfungsi sebagai referensi, kemudian sebagai pedoman bagi tata cara keberagamaan. Kemudian juga berfungsi sebagai referensi universal. Jadi referensi universal yang dimaksud di sini adalah yang pertama, kenapa kitab kuning ini dijadikan sebagai referensi universal. Yang pertama adalah kebenaran kitab kuning bagi kalangan pesantren merupakan referensi yang kandungannya sudah tidak bisa diragukan lagi, dipertanyakan lagi. Kedua, bahwa kitab kuning penting bagi pesantren untuk memfasilitasi proses pemahaman keagamaan yang mendalam, sehingga mampu merumuskan penjelasan ajaran Islam sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian selanjutnya yaitu tingkat-tingkat pembelajaran yang terdapat di pesantren. Nah, tingkat pembelajaran di pesantren itu ada tingkat permula atau awaliyah, kemudian ada tingkat wusta, tingkat menengah, kemudian ada tingkat kuliah, itu tingkat kemudian ada yang berikutnya adalah tingkat tinggi, yaitu Ma'had Ali. Kalau kita apakan sekarang ini, larikan tingkat ini adalah sejalan dengan tingkat permula, itu mungkin lari kepada MI. Kemudian tingkat wusta, mungkin tingkat SLTP. Kemudian tingkat kuliah, itu sekarang adalah tingkatnya MA atau SLTA, kemudian tingkat tinggi adalah perguruan tinggi. Kemudian kedua, pola pengajian kitab kuning di pesantren itu adalah ada pola matan, kemudian ada pola dalam bentuk sarah, kemudian ada pola dalam bentuk khasyah. Kemudian selanjutnya kita akan lihat yaitu kitab-kitab yang diajarkan di pesantren. Ini juga kita berpedoman kepada PMA nomor 31 2020, yaitu bidang bahasa Arab, bidang ilmu mantik, kemudian ilmu fikih, bidang usul fikih, bidang tafsir dan ilmu tafsir, kemudian hadis dan ilmu hadis, kemudian tauhid dan ilmu tauhid, kemudian ilmu kalam, akhlak, dan bidang tasawuf dan bidang-bidang lainnya. Ini kira-kira pembelajaran yang diapakan di pondok pesantren. Kemudian metode pembelajaran pada pondok pesantren itu memakai metode halaqah
sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui juga, metode halakah adalah metode di mana duduk melingkar santri, kemudian dihadapi oleh kiai, atau kalau sekarang ini istilahnya adalah peserta pendidik, tenaga kependidikan. Kemudian yang metode yang kedua itu dalam bentuk wetonan atau badongan. Yaitu di sini metode wetonan atau badongan ini adalah kiai membacakan buku, kemudian dia terjemahkan, kemudian kiai menerangkannya. Jadi mungkin di sini nanti larinya dia kepada istilah mungkin teacher center. Kemudian metode sorongan atau metode sorongan dan hafalan atau tahfiz. Kemudian munazarah atau yang disebut dengan istilah kita sekarang ini adalah diskusi. Kemudian ada lagi metodenya transfer ilmu. Kemudian ada metode yang disebut dengan istilah metode talaki. Yaitu metode talaki ini adalah cara menghafal yang dilakukan dengan menyertakan atau memperdengarkan hafalan ayat yang dihafalkan kepada yang kemudian dihafalkan kepada yang kemudian dihafalkan kepada guru, dan ayat yang dihafalkan itu adalah secara berulang-ulang. Kemudian kita lanjut berbicara masalah berikutnya, itu kiai dan perannya di pesantren. Kiai atau tuan atau guru atau andre, guruta, inya, seh, ajengan, buya, dan nyai itu disebut dengan istilah kiai. Ini adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur teladan atau pengasuh di pesantren. Kemudian apa peran kiai? Nah, peran kiai itu adalah kiai adalah sebagai sosok guru baik dalam ilmu batin maupun dalam ilmu zahir, dan dia adalah sebagai figur pimpinan pesantren yang memiliki karismatik. Kemudian kiai sebagai pimpinan non formal dikarenakan struktur masyarakat tradisional masih sangat kental dengan budaya agama, dan kiai dianggap sebagai spiritual atau pimpinan dalam bidang keagamaan. Kemudian peran juga kiai dalam masyarakat juga berperan sebagai tokoh agama yang meliputi peran spiritual, pendidikan, agen of change, dan sosial budaya, serta berperan sebagai figur yang terlibat dalam politik baik secara partisipan, pendukung maupun aktor. Ini peran kiai. Kemudian kita masuk berbicara masalah yang terkait dengan masalah tarekat dan pesantren. Kalau kita lihat, tarekat berasal dari kata tarik yang berarti jalan, keadaan, aliran, atau garis pada sesuatu, dapat pula digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat, sebab jalan utama disebut dengan syar dan anak jalannya disebut dengan tarik. Jadi tarekat adalah jalan, atau dalam istilah lain juga disebut suluk, yakni perjalanan jiwa atau perjalanan rohani, yaitu menuju Allah. Dan pesantren merupakan wadah pengembangan untuk tarekat tersebut. Kemudian kita deskripsikan atau bentuk-bentuk daripada tarekat. Di sini ada tarekat Naqsabandiyah. Jadi penamaan tarekat ini itu dinamakan sesuai dengan yang mendirikannya. Tarekat Naqsabandi ini adalah didirikan oleh Syekh Bahu Ad-Din Naqsaban.
Tarekat ini merupakan satu sistem atau metode ataupun cara untuk membawa umat manusia kembali kepada Allah. Kedua adalah tarekat Sattariyah, adalah tarekat yang dibawa oleh Abdullah al-Sattariyah. Kemudian tarekat Qadiriyah ini diisbatkan juga untuk penamaannya adalah karena yang membawa tarekat ini adalah Abdul al-Qadir al-Jailani. Kemudian yang keempat adalah tarekat Sadziliyah, yaitu tarekat ini dibawa oleh Abdul Hasan al-Hasan Az-Syadziliyah. Kemudian lanjut pindah. Kemudian tarekat Tijaniyah, ini penamanya juga kita Kemudian tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, ini gabungan antara tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Kemudian ada lagi tarekat Kubrawiyah dan tarekat Samaniyah. Apabila kita lihat ini nama tarekat-tarekat ini itu tujuan semuanya adalah adalah suatu jalan untuk menuju kepada jalannya Allah. Kemudian apa pengaruh pesantren dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat? Yang pertama adalah pengaruh secara religius, yaitu pesantren telah menanamkan nilai-nilai keberagamaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui kegiatan dakwah, baik terhadap santri maupun masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua, pengaruh sosial, di mana pesantren terlihat langsung dalam pengendalian dan perubahan masyarakat. Yang ketiga, pengaruh secara edukatif atau pendidikan, pesantren melalui pendidikan formal dan informal yang telah melahirkan tokoh-tokoh agama profesional, baik pengembangan khazanah keilmuan maupun penyebaran aliran tarekat. Lanjut, Bina. Itulah kira-kira yang kita sampaikan terkait dengan materi kita pada kesempatan ini. Untuk itu kita yakin dan percaya bahwa materi ini masih kurang sempurna, karena kita bukan ahlinya tarekat. Jadi untuk itu dari hasil diskusi kita mengharapkan perbaikan dari makalah dan mohon kepada Bapak dosen pembimbing kita untuk memberikan arahan. Terima kasih. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Yursilis yang telah mempresentasikan makalahnya. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk sesi diskusi. Kita buka pertanyaan untuk 3 orang. Silakan Bapak Ibu. Haikal ya. Haikal, Ibu Rika ya? Iya, Bu. Pak Haikal, Bu Rika, dan Bu Erna Yenti. Silakan Pak Haikal. Terima kasih kepada moderator, juga kepada Bu Yursilis yang sudah menyampaikan makalah beliau yang sangat padat tadi kepada kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Zulmukim, Bapak Profesor Dr. Duski Samad, selaku dosen pengampu kita pagi ini. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Yursilis tadi tentang masalah pesantren, di mana pesantren ini merupakan salah satu pendidikan tertua yang menjadi basis awal dari masyarakat Indonesia. Ya, kalau menurut Nurholis Majid itu adalah merupakan suatu bentuk pendidikan yang asli Indonesia yang beliau istilah dengan indogenius, ya, suatu pendidikan yang berdasarkan keaslian Indonesia. Meskipun kata beliau pesantren itu sendiri sudah ada sebelum Islam, karena ketika Islam masuk maka sistem pengajaran itu diislamkan. Kemudian tadi Ibu Yursilis juga sudah menyampaikan kepada kita bahwa ada beberapa unsur
dari pondok pesantren itu ada santrinya, ada kiainya, kemudian ada lembaga pendidikan itu sendiri, kemudian ada juga asrama, kemudian ada kitab kuning, dan terakhir itu adalah masalah tarekat. Ya. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini, mungkin di Indonesia ini mungkin perkembangan pesantren itu pesat, bahkan pesantren itu sudah menjadi sebuah lembaga pendidikan yang sangat modern, tidak lagi hanya mengajarkan tentang kitab kuning dan dirasa ilmiah, bahkan sudah menjadi suatu pendidikan yang terintegrasi. Kita ambil aja contoh di Parabe, Bukit Tinggi, itu tidak hanya terfokus pada masalah kitab kuning, bahkan di Parabe itu ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, bahkan ada jurusan agama. Semuanya sudah terintegrasi, bahkan mereka menamakan itu sebagai boarding school. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah masih ada di Indonesia ini pesantren yang memang betul-betul khusus mengajarkan kitab kuning saja? Itu yang pertama. Karena kita melihat dari perkembangan, kalau kita lihat juga pesantren Nurul Ikhlas, itu bahkan lebih banyak mata kuliah umumnya. Tidak banyak masalah pendidikan agama, walaupun mereka menamakan dengan pendidikan pesantren. Nah, kemudian apakah masih ada, mungkin kira-kira bisa memberi gambaran kepada kita salah satu contoh dari pesantren yang masih memfokuskan pada pengajaran pada kitab kuning. Bila kita lihat Ketebu Ireng, Gontor, Sidogiri, kemudian termasuk juga pesantren Nurul Najah, Siddiqiyah di Jakarta, itu sudah lebih banyak mengintegrasikan pendidikan Islam dan pendidikan umum, yaitu mungkin kita katakan sebagai lembaga pendidikan boarding school atau terintegrasi. Itu yang pertama, yang mungkin bisa ngasih gambaran kepada kita, ada beberapa contoh mungkin yang masih mengajarkan kitab kuning. Kemudian tadi ada juga pembagian pesantren, yaitu masalah pesantren halafiyah dan salafiyah. Ya. Mungkin ini perlu juga diberikan penjelasan kepada kita. Mungkin kita akan bisa membedakan dan apa pula ciri-ciri antara dua pesantren tersebut. Ya. Sehingga kita bisa melihat gambaran, oh ini halafiyah, kemudian salafiyah. Cuma dua itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Antoni Haikal. Kita lanjut kepada penanggap yang kedua, yaitu Ibu Ernayanti. Kepada Ibu Ernayanti, kita persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang terhormat Bapak Profesor Yamukin, Bapak Profesor Husutama, dan Bapak Ibu PIB yang hadir di kuliahan via Zoom pada hari ini. Mungkin sedikit aja pertanyaan dari saya tentang makalah ini. Yang pertama tadi tentang metode pembelajaran di pesantren. Pertanyaannya di sini ada wikonan atau slogan dan tahfiz, ya, hafalan ya. Itu ada talaki. Ini ada dua pertanyaan tentang metode ini. Yang metode hafalan ini kalau kita lihat dari segi bahasa itu di sini ada tahfiz itu. Yang benarnya kayak apa? Asal-asalnya seperti apa? Sehingga kita bisa menyimpulkan tulisan yang benar untuk hafiz itu seperti apa. Yang kedua itu tentang metode talaki. Di sini mungkin saya kurang memahami tentang metode talaki itu seperti apa. Jadi bisa kita contohkan dalam pembelajaran misalnya. Yang ketiga, kiai. Kalau kita lihat kiai, kita pandang peran kiai itu banyak yang bahkan menjadi titik tombak dalam kemajuan pesantren. Di sini kalau kita lihat kiai dulu, dia sebagai orang yang mengetahui dia dibandingkan dengan guru-guru yang lain. Tempat bertanya orang-orang yang awam. Bahkan seluruh menjadi tempat pedoman bagi proses pembelajarannya pesantren. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa kiai itu bisa
menghubungkan antara yang tradisional dengan perkembangan sekarang. Artinya kiai dituntut multi talent dalam kedua hal ini, baik untuk pondok pesantren maupun untuk masalah umum. Di sini bisa kiai juga menetapkan titik terang demi kemajuan pesantren. Nih, apalagi di sini kiai juga berfungsi sebagai ulama di masyarakat. Artinya kiai bisa masuk ke pesantren sebagai tempat bertanya para guru, kalau di masyarakat tempat bertanya para masyarakat. Nah, di sini pertanyaannya, beda kiai yang dibentuk kepada pesantren dengan kiai yang harus dituntut multi talent dalam kedua unsur, baik tentang pesantren maupun tentang umum. Apakah sudah seperti ini kiai yang disebut dalam kiai di pesantren? Karena pesantren itu ada yang kayaknya salafi, yang namanya kiai ada salafinya. Yang penting kiai itu merupakan tempat pengaduan dari seluruh unsur di pesantren. Nah, itu aja pertanyaannya. Beda kiai dengan dulu kan udah jauh bedanya. Apakah sudah seperti ini kiai? Atau ada kategori-kategori yang bisa disebut kiai di pesantren? Karena kalau kita lihat di pesantren kampung itu rasanya yang sudah bisa dianggap sebagai ada penilaian tersendiri oleh sekolah diangkat sebagai kiai. Kalau kita lihat pesantren-pesantren yang di Dare itu rata-rata kiai itu diambil dari keluarga seperti itu. Jarang lari ke yang keturunan yang lain. Ini mohon penjelasannya dari pemakalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Erna, pertanyaan yang pertama tadi tentang istilah hafalan itu ya istilah tahfiz itu bagaimana misalnya, karena kita lihat itu tahfiz itu yang kita ya untuk meluruskan yang sebenarnya seperti apa. Nah, yang kedua metode talaki itu. Kalau kita contohkan dalam pembelajaran sekarang atau yang pesantren, metode talaki itu seperti apa? Gitu. Oke. Terima kasih Bu Erna Yanti. Iya, yang ketiga terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada penanggap yang berikutnya, yaitu Bu Rika Fitri. Kepada Bu Rika, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu Moderator dan Ibu pemakalah hari ini, dan yang kita hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah kita dan Bapak Ibu program dokter PIB. Mungkin langsung saja pada pertanyaan sesuai materi hari ini atau makalah Ibu Yursilis, itu tentang analisis singkat tentang kehidupan pesantren, kemudian ada kitab kuning, tarekat, dan kiai, serta pengaruhnya dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Yang saya tanyakan, apa pengaruhnya tarekat dan kitab kuning ini dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat sekarang dan yang akan datang, sehingga dapat menjawab tantangan pemikiran pendidikan Islam di Indonesia. Saya materinya. Mungkin itu saja Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika Fitri. Baiklah Bapak Ibu, sudah terkumpul 3 penanggap dengan 5 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Antoni Haikal. Pertanyaan yang pertama, apakah masih ada di Indonesia ini pesantren yang memang murni mengajarkan kitab kuning tanpa dia terpengaruh atau terintegrasi dengan pelajaran umum? Kemudian yang kedua, tentang pembagian pesantren, tadi Bu Yursilis sudah menjelaskan ada 2, ada salafiyah, ada khalafiyah. Apa sih ciri-ciri kedua pesantren ini sehingga kita bisa membedakan yang ini salafiyah dan yang ini yang khalafiyah? Kemudian yang kedua, dari Bu Erna Yenti, pertanyaan yang pertama tentang istilah hafalan itu,
itu tulisannya yang bagaimana yang benar, yang tahfiznya itu. Kemudian yang kedua tentang metode talaki itu pada zaman sekarang ini seperti apa sistem pembelajarannya di pesantren. Kemudian pertanyaan kedua tentang peran dari kiai ini. Apakah kiai pada zaman sekarang ini dituntut hanya yang bisa jadi kiai itu sudah dia memahami tentang sistem tradisional saja, atau harus dia juga bisa mengintegrasikan antara sistem tradisional dengan sistem modern sekarang. Kemudian pertanyaan penanggap berikutnya, Bu Rika Fitri, menanyakan apa pengaruh tarekat dan kitab kuning dalam kehidupan masyarakat sekarang dan juga yang akan datang, sehingga bisa menjawab tantangan zaman. Ya, demikian. Kepada Bu Yursilis. Bu Yursilis memang dimatikan kameranya. Oh, enggak ada dua ya. Ya, silakan Bu Yursilis. Kita kembalikan kepada Bu Yursilis untuk menjawabnya. Silakan Bu Yursilis. Terima kasih banyak Bu Moderator yang telah mengarahkan diskusi kita pada kesempatan kini sekarang. Mohon izin Pak Prof, saya mencoba menanggapi tanggapan yang disediakan oleh teman-teman sebentar ini. Yang pertama dari Bapak Haikal, sekaitan apakah masih ada pesantren yang seperti dulu pada untuk masa sekarang ini yang benar-benar belajar yaitu masalah kitab kuning atau kitab standar istilahnya ya. Apabila kita lihat kalau kita berbicara apakah masih adakah untuk masa sekarang ini kan gitu. Kita kemarin itu sudah pernah ini di Kota Payakumbuh, yaitu kita coba yaitu diskusi atau mencari informasi survei yaitu pada kasih pendidikan PDPP Pondok Pesantren di Kota Payakumbuh. Dari jawaban yang diberikan daripada kasih pendidikan madrasah pendidikan pondok pesantren tersebut, bahwa ini kita contohkan arealnya adalah di Payakumbuh ya, yaitu pesantren yang ini mungkin terjawab sekali, yaitu yang disebut dengan nanti pesantrennya adalah pesantren yaitu yang istilahnya adalah pesantren salafiyah, yang mana pesantren ini yaitu pesantren ini adalah pengajarannya adalah dalam bentuk halaqah. Dia pengajarannya tidak dalam bentuk kelas-kelas, tidak berkelas. Kalau yang khalafiyah itu adalah pesantren itu dalam bentuk proses belajar mengajarnya itu adalah dalam bentuk kelas. Nah, yang salafiyah ini kalau di Payakumbuh itu masih ada, yaitu ini contohnya adalah yaitu pesantren Ibnu Qayyim, itu terdapatnya adalah di Tanah Mati. Kemudian yang kedua adalah pesantren Bunaya, itu di Koto Tangah namanya. Kemudian ada lagi pesantren Darul Ilmi, kemudian ada lagi Mahad Muhazamah di yaitu Ma'had Mulazamah Al-Hufaz. Nah, ini kita mengatakan bahwa itu memang larinya adalah kepada pesantren yang dimaksudkan, yaitu pesantren salafiyah atau yang dalam bentuk pesantren yang mengaji kitab kuning. Namun di dalam pemberian materi itu, karena di dalam kitab kuning itu, isi dari kitab kuning itu tidak hanya terkait dengan masalah kehidupan daripada kehidupan dunia akhirat saja, tetapi di dalam penjelasan yang itu memang ada membahas masalah kehidupan dunia. Namun dia mengambil materi atau sumber yang disampaikan oleh kiai atau gurunya adalah sekaitan dengan memakai adalah kitab-kitab standar tersebut. Ini jawaban untuk Pak Haikal.
Itu kemudian kalau kita lihat lagi masalah Khalafiyah. Khalafiyah itu adalah pesantren yaitu yang telah terpadu, terintegrasi sebagaimana kita contohkan tadi, ada pesantren itu ada yang sudah terintegrasi dengan pelajaran yang disampaikan di pesantren itu sudah terintegrasi dengan pelajaran-pelajaran umum, kan gitu. Ada jurusannya dalam bentuk fisika, ada pelajarannya adalah dalam bentuk sains, kemudian ada pelajarannya adalah dalam bentuk kegiatan sosial. Nah, ini bisa banyak, sangat banyaknya berkembang sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh sangat berkembang sekali untuk saat sekarang ini. Sebagaimana kita lihat, kita katakan bahwa contoh saja ICBS. ICBS adalah pesantren, namun pesantrennya sudah berupa masuk kepada pesantren adalah pesantren Khalafiyah. Itu sedikit gambaran dari saya tentang jawaban yang kita sampaikan untuk saudara Haikal. Namun kalau ada tambahan dari teman-teman, kita persilakan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Yursilis. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi Bu Yursilis sudah menjelaskan tentang bahwasanya yang pertanyaan Pak Haikal, apakah masih ada pesantren yang masih murni mengajarkan kitab kuning saja yang belum terintegrasi dengan pelajaran umum? Ada. Cukup banyak juga ya yang salafi. Untuk di Payakumbuh saja itu ada beberapa, diantaranya ada pesantren Ibnu Qayyim, Bunaya, Darul Ilmi, Ma'had Mulahama Al-Hufazah, itu yang salafi. Kemudian kalau yang Khalafiyah yang terpadu itu contohnya seperti ICBS. Pesantren lain juga banyak yang sudah terpadu ini, yang bahkan mereka sudah memberikan klasifikasi ya. Ada yang jurusan agama, ada jurusan IPA, IPS, seperti yang di MAN gitu. Nah, kemudian apakah Bapak Ibu ada yang mau menambahkan tentang ciri-ciri dari Khalafiyah dan Salafiyah ini? Mungkin yang ada pengalaman pesantren atau ada pengetahuannya atau yang banyak membaca tentang hal ini, silakan Pak Ibu. Ya Bu Devi, saya tambahkan. Ya Pak Aldirman, tesisnya tentang ini ya Pak. Nah, ya. Tesisnya tentang ini dulu ya Pak, tentang pesantren. Ya. Jadi terima kasih banyak pada moderator dan kemudian pada kawan semuanya yang telah diskusi pada kesempatan yang berbagai ini. Sebelumnya yang kita hormati Bapak Profesor Pak Mukim sama Pak Duski yang hadir di depan kita. Baiklah, di sini untuk menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yursilis tadi, memang sehubungan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Antonio Haikal, itu tentang apakah masih ada di Indonesia ini yang khusus mengkaji kitab kuning. Nah, tentu saja. Ya, jadi kalau pertanyaan itu tentu secara jelas sudah disampaikan tadi, memang belum dinyatakannya, maka secara tegasnya masih ada. Nah, jadi itu jawabannya kan, masih ada. Nah, kemudian Bu Yursilis telah menguraikan gambaran-gambarannya, contoh-contoh dari masalah masalah yang melaksanakan kajian kitab kuning. Kemudian yang kedua pertanyaannya masalah bagaimana perbedaan antara salafiyah itu dengan khalafiyah, kan begitu. Nah, perlu, jadi di sini kami memang sedikit dalam masalah pondok pesantren ini ada sedikit pengalaman dalam mengelola ini. Sebab saya pernah juga dulu mengasuh lebih kurang 4 tahun, yaitu di bidang kasih pondok pesantren di Kabupaten Tanah Datar. Memang ini yang diapakan. Jadi masalah pertanyaan pertama tadi ini sudah jelas karena di Indonesia ini kita lihat bahwa pesantren itu tidak terlepas dari kondisi menurut undang-undang itu dikelompokkannya menjadi 2 macam, yaitu pondok pesantren salafi 1, kemudian pondok pesantren khalafiyah 1, khalafi.
Jadi Salafi itu khusus yaitu mengkaji tentang kitab kuning. Tetapi bagaimana metode pelaksanaan dari masalah kitab kuning ini tergantung kepada pondok itu melakukan kegiatan. Nah, jadi tadi kami tambahkan sedikit, bukan hanya melaksanakan metode halakoh saja, tetapi juga melaksanakan metode yang lain. Yang jelas, kunci pertamanya adalah pembelajaran klasik. Di Tanah Datar saja dari 33 jumlah pondok pesantren yang ada, 8 diantaranya adalah yaitu pondok pesantren Salafiyah. Jadi kalau pondok pesantren Salafiyah itu belajarnya adalah mengkaji masalah kitab sesuai dengan kitab-kitab yang dibacanya. Kitab fikih ada, kitab nama kitabnya. Kemudian masalah yang berhubung masalah hadis misalnya. Nah, ada pula masalah sejarah, ada pula kitabnya. Yang intinya adalah kitab standar, tidak berbaris. Nah, jadi kitab kuning, istilah kitab kuning itu sebenarnya kan berasal dari kitab standar. Kitab standar itu, kitab klasik itu adalah kitab yang tidak diberi baris. Nah, itu. Jadi karena dahulu kitab standar itu dicetak dalam bentuk kertas yang kuning sampai saat sekarang ini, sehingga dikenallah namanya dengan kitab kuning gitu. Ini adalah masalah pondok pesantren Salafiyah. Jadi Salafi ini sesuai dengan apa pertanyaan, nanti ada hubungannya nanti dengan pertanyaan berikutnya. Nah, tapi kita tidak akan menjelaskan sampai situ. Kemudian masalah Kalafiyah. Kalafiyah itu adalah pondok pesantren yang bersifat perpaduan, terintegrasi antara pelajaran agama dengan pelajaran umum dan pelajaran-pelajaran lainnya. Pondok pesantren Kalafi ini atau Kalafiyah ini adalah berbentuk klasikal. Memang iya itu berbentuk klasikal. Ya. Jadi yang intinya disebut sebagai Kalafi itu adalah penggabungan dengan sistem madrasah dengan sistem pondok. Jadi menjadi suatu suatu namanya yaitu disebut sebagai Kalafi. Jadi penjelasan dalam peraturan itu PP nomor 55 tahun 2007 itu. Jadi yang Kalafi itu adalah penggabungan antara sistem madrasah dengan sistem salafinya, sistem pesantrennya, sistem suraunya, maka disebut sebagai Kalafi. Kalau Salafi itu khusus yaitu menganut yaitu sistem pembelajaran di surau. Jadi itu. Itu perbedaan yang mencolok antara keduanya. Jadi Salafi Kalafi. Jadi Salafi Kalafi ini ada nanti terintegrasi dia, sehingga kalau Salafi itu umpamanya sekarang ini dalam rangka pengembangan itu, maka dia juga melakukan kajian-kajian secara umum. Tetapi yang intinya adalah kitab-kitab yang standar. Kemudian yang Kalafi itu bermacam bentuknya, ada dalam bentuk madrasah, ada dalam bentuk sekolah. Ada dalam bentuk boarding school. Jadi dalam bentuk sekolah misalnya seperti SMA, kemudian SMP, SMA. Kalau SMP, SMA kita contohkan itu yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar itu, yaitu Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Yang di Padang Panjang itu Penyelaian, itu melaksanakan SMP dan SMA. Pondok Pesantren Al-Hira, yaitu masih di Padang Panjang, Purwokerto juga. Kemudian jadi yang kemudian dua yang melaksanakan yaitu sistem pendidikan sekolah, sistem pendidikan madrasah. Jadi 25 lagi kurang 2 berarti 23 lagi melaksanakan sistem madrasah. Jadi 23 lagi menganut sistem madrasah. Itulah kondisi
masalah antara perbedaan salafiyah dengan kalafiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Alirman yang telah menambahkan jawaban tentang pertanyaan dari Pak Haikal. Baiklah Pak Ibu, apakah masih ada yang mau menambahkan? Atau kita kembalikan ke Pak Haikal dulu. Saya kira jawabannya sudah cukup jelas ya tentang perbedaan antara salafi dengan khalafi. Silakan Pak Haikal. Baik, terima kasih dari Devi Faiza selaku moderator. Bagaimana penjelasan tadi itu ada masalah khalafi dan salafi yang sudah dijelaskan. Kemudian tadi juga disinggung masalah boarding school. Kemudian mungkin menjadi sebuah pertanyaan juga yang muncul dari jawaban Pak Lirman tadi. Kalau kita melihat seperti Parabe, Bukit Tinggi itu, dia itu menganut boarding school, sementara dia juga menulis nama pondok pesantren. Jadi mungkin ini akan ada sedikit perlu penjelasan lagi di mana kedua-duanya itu berfungsi. Ya, itu ada boarding school, kemudian ada pondok pesantren, di mana dia bercikal bakal daripada sebuah pendidikan tawali Parabe itu sendiri. Kemudian juga Nurul Ikhlas. Kalau kita Nurul Ikhlas itu, kalau kita katakan dia berbentuk SMA atau SMP, tetapi di dalam sistem yang tertera itu adalah sistem pondok pesantren. Jadi mungkin ini perlu kita diskusikan juga. Mungkin kita akan minta lagi penjelasan mungkin dari Pak Profesor ya. Itu ada istilah tadi boarding school itu sendiri gitu kan ya. Karena kita melihat di Parabe itu sendiri, karena anak saya pernah di Parabe itu, saya lihat itu memang ada suatu jurusan, ada IPS, ada IPA, kemudian mereka juga ada pendidikan agama. Di mana yang jurusan agama, mereka itu tidak belajar ilmu mantik, tidak belajar, tetapi belajar agama dalam pengertian yang umum seperti Al-Quran, hadis, fikih gitu kan. Tetapi mungkin di dalam yang lain di pesantren yang khususnya jurusan agama itu, mereka mungkin belajar mantik, ma'ani, bayan dan lain-lain yang sifatnya mungkin masuk balaghah juga gitu. Nah, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan untuk yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haikal tentang keraguan yang masih ada itu. Nanti mungkin kita akan minta penjelasan dari bisa ditambahkan sedikit ya Bu Faiza. Masalahnya ini masalah keraguan ini ya daripada nanti kalau lebih tegas nanti kita serahkan kepada Bapak kan. Masalah menjelaskan masalah boarding school dengan pesantren saja gitu. Nah, ya, terima kasih banyak. Sedikit, memang ini menurut pengalaman yang telah saya lakukan, sesuai dengan masalah boarding school itu. Boarding school itu adalah sistem yang dilakukannya. Yang dikatakan boarding school itu adalah penggabungan dari sistem penggabungan seluruh mata-mata pelajaran atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu diintegrasikan semua. Nah, jadi itu menjadi boarding school. Jadi boarding school itu merupakan pondok pesantren. Nah, jadi dia merupakan pondok pesantren. Ciri-cirinya pondok pesantren itu adalah melaksanakan boarding school. Berarti di situ juga diajarkan masalah kitab kuningnya, juga diajarkan masalah pelajaran agamanya, juga diajarkan masalah umumnya dan lain sebagainya. Jadi perbedaan antara boarding school dengan pondok pesantren itu, boarding school itu terdapat di dalam pondok pesantren. Dan ada pula boarding school yang tidak melaksanakan pesantrennya. Nah, kan sekarang ini kan banyak macam-macam sekolahnya. Jadi boarding school itu adalah sistem yang dilakukan dalam suatu pengelolaan sekolah. Nah, ini yang kita maksud dari penjelasan tadi, mungkin tidak sampai tadi ke situ. Terima kasih Bu Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengklarifikasi bahwa saya boarding school itu bukan berarti pesantren ya, akan tetapi lebih pada sistemnya gitu. Jadi yang pesantren itu pesantren, ada pesantren yang memang menerapkan sistem boarding school, ada yang tidak gitu. Baiklah, kita lanjut kepada tanggapan dari
pertanyaan atau penanya selanjutnya, Bu Ernayanti. Yang pertama, metode pembelajaran pesantren itu ada yang hafalan. Jadi hafalan ini tulisannya yang benar seperti apa sih, Bu Yursilis? Kemudian tentang metode telaki, kalau pada masa sekarang ini seperti apa penerapan dari metode telaki ini? Ya, kepada Ibu Yursilis, silahkan. Makasih banyak Bu Moderator. Baiklah, kita akan coba jawab, yaitu pertanyaan yang dikemukakan oleh Bu Ernayanti sekaitan dengan masalah tahfiz, bagaimana yang seharusnya. Ini kita nanti juga minta bantu kepada ahli bahasa Arab ini. Kita bukan ahli bahasa Arab, mungkin Bu Devi nanti. Karena ya baiklah, Bu Ernayanti. Kalau kita lihat asal kata dari tahfiz ini, itu adalah asal katanya hafazo ya. Hafazo, kalau kemudian yuhafizu, kemudian tahfiz. Jadi tahfiz. Jadi di dalam kalau kita zo itu ganti dal dan za itu adalah ganti daripada huruf zo kan. Jadi tahfiz itu kira-kira mungkin tahfiz kalau menurut kita ini bahasa yang di Indonesia kan ini sudah tahfiz, sudah itu mungkin kita rasa mungkin sudah benar ini. Hafalan itu artinya adalah tahfiz. Jadi yang artinya peserta didik atau anak-anak yang sudah hafal, yang pekerjaan, jadi merupakan satu tahfiz itu adalah suatu pekerjaan yang mana kerja daripada peserta didik itu yaitu dalam sifat menghafal, sehingga dia menjadilah seorang yang tahfiz, kan itu penghafal. Kemudian yang kedua, sekaitan dengan masalah metode talaki. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga, bahwa yang metode talaki itu adalah cara menghafal, cara yang menghafal yang dilakukan oleh peserta didik itu dilakukannya menghafal secara berulang-ulang. Kemudian setelah dihafalnya, maka peserta didik itu melakukan penyetoran kepada kiai atau kepada gurunya. Itu yang dikatakan dengan talaki. Artinya cara peserta didik setelah ini dikasih materi, ini yang akan dihafal, mungkin di dalam, kalau sekarang ini kan sedang semaraknya sekarang ini masalah tahfiz itu baik di pondok-pondok maupun di madrasah. Ini kegiatan yang kegiatan pengembangan diri ini biasanya dilakukan dalam bentuk tahfiz. Ini peserta ID itu ditentukan untuk menghafal, mungkin dia disuruh dulu menghafal mungkin juz 30 atau mungkin satu juz pertama. Jadi setelah mereka menghafal, kemudian dan menghafalnya secara mengulang-ulang atau istilahnya dengan istilah murajaah kembali. Kemudian setelah dia hafal, kemudian barulah dia store kepada tenaga pendidik atau kepada gurunya. Itu yang dimaksud dengan metode talaki. Mungkin itu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bu Ernayanti terkait dengan masalah talenta daripada kiai. Ya, talenta daripada kiai atau guru ini. Talenta daripada kiai, kalau sudah jelas bahwa kiai itu mempunyai talenta yang multi talenta. Ya, kenapa kita katakan kiai itu merupakan multi talenta? Karena tidak dikatakan seorang kiai jika dia tidak menguasai apa yang dikatakan dengan ilmu keislaman. Ilmu keislaman. Di dalam ilmu keislaman, apa sekarang ini ada bentuk-bentuk ilmu-ilmu yang ada sekarang ini itu sudah ada di dalam Al-Quran. Sudah ada. Jadi kiai atau guru yang sudah dikatakan dia sebagai seorang kiai, jika dia sudah mampu, jika sudah menguasai ilmu yang termaktub atau yang tercakup di dalam ajaran atau ajaran-ajaran Islam tersebut. Jadi kalau kita gali, itu ilmu-ilmu yang ada di dalam ilmu Islam itu tidak hanya berbicara masalah ilmu dunia saja, tidak juga berbicara masalah ilmu keakhiratan saja atau ilmu masalah-masalah akhirat saja. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam sudah
seluruhnya, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat sudah ada. Jadi bahkan seorang kiai itu sudah dapat akan dikatakan seorang kiai itu bahkan karena ketekunannya di dalam di dalam menguasai atau memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam ilmu Islam itu, dia dengan hanya melalui perasaan saja terhadap peserta didik, kadang-kadang peserta didik itu bisa langsung lengket dengan dia. Ini satu keahlian daripada ilmu dari kiai. Jadi kita katakan bahwa kiai sudah mempunyai talenta yang banyak. Kita contohkan saja, di saat kita dulu waktu kita masih dalam keadaan pendidikan, dan keadaan masih sekolah waktu itu, kita kebetulan kita sekolah di Almanar Batu Hampar dulu. Nah, kiai atau buya yang ada di Almanar itu, yang sebagai buya di sana dulu tuh, kita tidak berani yaitu lewat di depan buya tersebut. Berani lalu lantang. Ada perasaan yang satu perasaan tarikan yang ada dari seorang buya itu terhadap kita, sehingga kita timbul saja rasa malu kita untuk bisa leluasa saja terhadap ustadz atau kiai-kiai tersebut. Ini satu contoh kita mengatakan bahwa memang bahwa kiai itu adalah dia mempunyai talenta yang banyak, sebagaimana talenta-talenta yang ada sekarang. Hanya saja talenta-talenta itu dimanfaatkannya adalah untuk kepentingan, untuk pengurusan kemasyarakatan, atau untuk memberikan ilmu atau mendidik peserta didik supaya menjadi insan-insan yang berguna. Itu sekaitan dengan pertanyaan Erna Yenti. Bagaimana, kita kembalikan kepada moderator? Terima kasih Bu Yursilis. Tadi Bu Yursilis sudah menjawab bahwasanya yang tahfiz kalau untuk hafalan itu biasanya digunakan istilah tahfiz ya. Itu pakai Z dan H. Kalau D dan Z itu malah kedzal perginya ya, beda huruf jadinya. Kalau tahfiz itu kalau biasanya transliterasinya itu Z dan H gitu. Kalau kita pergi ke perguruan tinggi, sistem pendidikan itu tergantung kepada transliterasi yang digunakan gitu. Kalau seandainya secara umumnya itu kalau zot itu ya Z dan H gitu, bukan da dan Z gitu. Ya, terima kasih moderator. Kemudian tentang sistem yang talaki ya. Kalau talaki itu murid menyetor hafalannya langsung ke guru setelah dia menghafal dan mengulang-ulangnya, kemudian dia setor hafalannya itu ke guru. Itu yang sistem talaki yang masih ada sampai sekarang ini. Kemudian tentang talent dari kiai, bahwasanya kiai itu memang harus multi talent. Dia harus menguasai sistem kepemimpinannya, dia juga harus menguasai tentang ilmu keislaman. Baiklah Bapak Ibu, apakah ada yang mau menambahkan jawaban dari Ibu Yursilis? Pak Antoni Haikal, silakan Pak Antoni Haikal. Baik, tentang yang pertama itu masalah yang talaki tadi sudah disampaikan oleh Bu Yursilis. Ya, memang hafalan yang disetorkan oleh seorang santri itu yang kita lihat sampai sekarang itu tidak ada sistem dan metodenya. Kayaknya kalau sistem talaki itu adalah setoran, kemudian seorang kiai menerima setoran, itu untuk menghafal itu tergantung dengan para siswanya atau santrinya sendiri gitu. Bagaimana cara yang mudah baginya untuk menghafal suatu ayat ya. Kadang-kadang ada seorang santri mungkin dengan cara berulang-ulang dia membaca dia akan mudah, kemudian ada juga dengan cara didengarkan oleh yang lain. Mungkin talaki itu yang saya sampaikan Ibu Yursilis tadi, memang ada sistem setoran ya, di mana seorang kiai mendengar apa yang disetorkan oleh seorang santri. Kemudian untuk masalah kiai, kalau memang secara umum kita menyatakan kiai itu adalah seorang ayah ahli agama, tetapi dalam bahasa Jawa itu kiai itu bukan hanya seorang ahli dalam agama, tetapi kiai itu adalah sebutan atau kata penghormatan untuk seseorang yang tua. Bahkan kiai itu dalam bahasa Jawa itu bukan hanya manusia, tetapi kiai itu pada benda dan lainnya. Bahkan kris itu disebut juga dengan seorang kiai gitu. Ada kiai gitu, sebutan untuk kris. Bahkan ada, kalau di Solo, kalau kita sering melihat itu bahwa
sapi putih yang sering digiring ketika bulan 12 Rabiul Awal itu disebutkan dengan seorang kiai. Jadi adalah suatu kata penghormatan untuk sesuatu baik kepada manusia maupun benda. Tetapi karena kiai itu lebih banyak tinggal di pondok, untuk sebutan orang yang dihormati di pondok, maka disebutlah seorang ahli yang dalam bidang agama. Tapi mungkin bagi kita, kiai-kiai itu memang adalah suatu hal yang bagi kita cenderung kepada orang-orang yang ahli agama. Tetapi tidak semua di Jawa itu, tidak semua yang ahli tidak semua yang orang ahli itu ahli agama, termasuk juga itu keris. Cobalah kita lihat dalam tradisi kejawen itu, dia mengeluarkan keris waktu-waktu suatu benda yang dihormati itu disebut dengan kiai ini gitu. Atau ketika sapi yang kerbau putih yang digiring itu, bahkan kotorannya itu diambil, direbutkan oleh masyarakat itu untuk diambil, untuk dipoles, mungkin ada satu berkahnya di situ. Jadi mungkin pemahaman kita secara umum kiai itu adalah seorang yang ahli bidang agama, tetapi pada dasarnya bukan itu saja pengertian kiai tadi itu. Jadi kalau masalah multitalenta itu memang para kiai, tentunya para kiai di pondok pesantren itu adalah orang-orang yang sudah matang di bidang keagamaannya. Karena mereka adalah suatu proses seseorang di Jawa untuk seorang ahli agama yang kalau betul belum matang, dia tidak mau dipanggil kiai, dia cukup dengan dipanggil seorang guru. Jadi kiai itu adalah orang-orang yang memang sudah mumpuni di bidang keagamaan, dan memang proses untuk menjadi seorang kiai itu adalah suatu proses yang sangat panjang gitu. Tidak ujuk-ujuk seorang ahli yang baru tamat pesantren kemudian dia mengabdi, itu dia juga tidak mau dipanggil kiai. Rata-rata para kiai itu adalah orang yang umurnya lebih sepuh, yang paling tidak di atas umur 60 atau 50 atau 60 tahun gitu. Mungkin itu sebagai satu gambaran bahwa sesungguhnya kiai di dalam tradisi Jawa itu tidak hanya untuk seorang ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haikal telah menambahkan wawasan kita tentang kiai. Ternyata bukan hanya sekedar seorang pemimpin dari pondok pesantren, akan tetapi di Jawa bahkan kiai itu terutama digunakan kepada benda-benda atau orang yang memang dihormati. Baik, kita lanjut kepada penanggap berikutnya, Ibu Rika Fitri, tentang pengaruh tarekat dan kitab kuning dalam kehidupan masyarakat sekarang dan akan datang, sehingga ia bisa menjawab tantangan zaman. Kepada Ibu Yusilis, silakan. Terima kasih moderator, terima kasih Bu Rika yang telah menyampaikan yaitu pengaruh tarekat dan kitab kuning terhadap kehidupan masyarakat pada saat sekarang ini, kan gitu. Terkait dengan masalah tarekat, sebagaimana yang sudah kita katakan bahwa tarekat itu adalah merupakan jalan untuk menuju kepada Allah. Artinya jalan perjalanan jiwa, perjalanan rohani, menuju kepada Allah. Kan itu tarekat. Ada istilahnya, bisa juga dilakukan, orang melakukan dengan perbuatan suluk misalnya. Artinya pokoknya menghindarkan diri dari hal-hal yang mempengaruhi, hal-hal keduniaan yang mempengaruhi kehidupannya, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang disebut dengan istilah adalah sufi ya. Kemudian kalau begitu, jika tarekat ini, jika kegiatan atau pembelajaran tarekat ini atau kegiatan mendekatkan diri kepada Allah benar-benar dilakukan kita berikan kepada peserta didik, dan memang nanti adalah mindset atau pikiran atau analisa dari peserta didik itu bisa dia mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bisa dia karena mampunya dia mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia sudah diberikan pelajaran dari pelajaran kita yang ada di dalam kitab kuning. Pelajaran kitab kuning ini sekaitan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah. Maka jika hal ini sudah
tertanam di jiwa peserta didik, insya Allah peserta didik yang tersebut mungkin dia akan bersifat hafiz. Dia akan terpelihara itu. Dia akan terpelihara, peserta didik itu akan terpelihara. Jika sudah seperti itu adanya, kita yakin dan percaya bahwa untuk kehidupan sekarang ini tidak akan begitu kita lihat lagi adanya keonaran-keonaran, adanya hal-hal yang dilakukan oleh para remaja atau putus sekolah atau anak-anak yang sudah sekolah tapi tidak ada pekerjaan, dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak akan. Jika dia benar-benar sudah sampai kepada hal yang dituju oleh tarekat tadi. Jadi itulah kira-kira mungkin menurut pendapat kita tentang bagaimana pengaruhnya pengaruhnya tarekat ini dan kitab kuning ini terhadap kehidupan masyarakat sekarang ini. Karena kitab kuning merupakan sumber dari materi pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Sementara tarekat atau itu adalah satu cara atau jalan. Kalau kita bawakan sekarang ini, mungkin bisa juga kita bawakan kepada metode yang dipakai oleh guru dalam rangka yaitu menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Sehingga peserta didik bisa memahami apa dari materi-materi yang sudah disampaikan. Nah, ini kan kalau kitab kuning itu kan merupakan sumber daripada materi pembelajaran yang disampaikan. Itulah kira-kira Bu Moderator jawaban kita terhadap apa yang ditanyakan oleh Rika PTI, bahwa metode tarikat atau metode mempelajari kitab kuning itu bisa kita bawakan untuk sistem pengajaran pada saat sekarang ini. Terima kasih. Kita beri kembalikan kepada moderator. Yes. Nah, jadi kitab kuning dan juga tarekat itu sangat memberikan pengaruh yang sangat positif terhadap masyarakat. Baiklah, karena waktu sudah jam 11:08 dan hari ini hari Jumat. Bagaimana Pak Prof? Mungkin kita cukupkan diskusi kita kali ini dan kami serahkan kepada Prof. Baik. Halo Prof. Ya, silakan Teguh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari, diskusi kita tadi sudah berlangsung dalam satu tema yang baru dibicarakan tentang pesantren dan tarekat kiai. Saya melihatnya ini kan sebuah buat topik yang berkelanjutan. Sebelumnya juga sudah dikaji. Tapi yang pasti dua variabel dipertemukan. 3 in 1. Ada kiai, ada pesantren, ada kitab kuning, ada tarekat, 4 malah 4 in 1. Ya, walaupun 4 pada dasarnya 1. Kemudian apalagi dikaitkan dengan kehidupan keagamaan. Pertama, kita melihat pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang genuine, yang asli. Tadi banyak diperdebatkan beragam bentuk, jenis. Saya memahami itu sebuah dinamika saja, sebuah perkembangan. Perkembangan itu tentu sejalan juga dengan kehidupan kebangsaan, sejalan dengan yuridis, itu yang belum tadi kuat dilihat. Bagaimana bentuk perkembangan itu ketika dia mau diformalisasikan. Kalau aslinya pesantren kan bukan pendidikan formal. Tapi ketika ada bergaining, tawar-menawar, masyarakat, pemilik pesantren, katakanlah para ulama kiai butuh negara. Negara juga berkepentingan dengan pesantren. Dalam akomodasi-akomodasi itu terjadi beragam
regulasi yang lahir. Terakhir lahirnya undang-undang pesantren. Maka kalau secara politis lahirnya undang-undang pesantren, plus minusnya ada. Plusnya pesantren mendapat pengakuan yang kuat oleh negara. Baik dari segi tentu pembiayaan paling dominan dulu. Pembiayaan maupun dari segi pengakuannya dalam bidang civil effect-nya. Apa istilahnya civil effect-nya. Bagaimana dia ijazahnya diberlakukan. Tapi pada sisi lain juga bukan tidak ada minusnya. Ruang pesantren bergerak sudah terbatas. Kalau dulu pesantren asli produk dari ulama lokal, sangat membumi dengan masyarakat, sangat tidak mudah diatur, karena memang tidak perlu ada aturan, karena dia di bawah kendali sepenuhnya para ulamanya. Jadi itu mestinya dinamikanya dilihat tadi. Kalau oleh karena itu bagaimana ada boarding school, ada pesantren salafi, ada pesantren khalafi, dengan ragam-ragam seperti itu bahagian saja dari dinamika yang pasti pesantren itu lembaga pendidikan Islam itu yang nomor induknya dulu satu. Lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dari masyarakat, dari umat Islam, dari tokoh Islam, kemudian berkembang. Dalam perkembangannya itu ada yang mesti konsisten dengan kelamaannya, seperti kata Alirman Hamzah tadi, masih banyak pesantren yang memang pure saja dia. Pariaman paling banyak itu, lebih 30 buah catatan kita. Mereka tidak mengenal kelas, mereka tidak mengenal tingkatan tahun. Mereka yang penting terkuasai satu kitab selesai. Tapi tidak sedikit yang mengalami dinamika perkembangan mengikuti zaman. Menjadi madrasah, membuat masuk di pesantren SMA, bahkan membuat boarding dan semacamnya itu. Jadi yang perlu kita baca di sana sebagai orang pendidikan bahwa pesantren mengalami dinamika untuk menyamakan dan memberikan perlindungan terhadap pesantren adalah undang-undang yang berdampak pada pengakuan, yang berdampak pada sahnya pembayaran negara untuk pesantren. Jadi itu kekayaan yang kalau agak ekstrem bahasanya itu kekayaan masyarakat yang diambil paksa secara halus oleh negara. Kalau agak ekstrem kita bicaranya, kan nggak marah Pak Ika nanti kalau kita ekstrem. Antoni marah dia nanti. Tapi ekstrimnya bolehnya seperti itu sebenarnya. Saya melihat itu kekayaan khazanah masyarakat yang bisa masyarakat menyerahkan sepenuhnya ke negara atau memang negara yang mengiming-iminginya. Tidak banyak pesantren yang bertahan, itu dari segi politisnya kita lihat. Kalau dilihat dari segi aspek pendidikan, yang namanya pendidikan itu kan sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Seperti cerita kita beberapa waktu yang lalu, kuliah sebelumnya. Bahwa dinamika masyarakat itu berbanding lurus dengan dinamika pendidikan. Kalau masyarakatnya semakin dengan banyaknya varian-varian pendidikan pesantren seperti itu menunjukkan masyarakat kita mengalami kemajuan yang signifikan tentang pesantren. Kalau di madrasah pernah ada slogan madrasah hebat, hebat madrasah. Di pesantren belum tahu saya ada enggak tagline itu Pak Lirman? Belum Pak. Sudah ada tagline-nya orang praktisi pesantren nih. Mantan pejabat setidak-tidaknya untuk tingkat kan sudah pejabat juga itu karena diangkat dengan SK. Tapi yang pasti sejak eranya di pesantren ini dipimpin sejak Republik ini dipimpin orang pesantren, orangnya Bu Ramiah, kan orangnya dia itu sejak Gus Dur. Kita kan numpang saja itu Pak Antoni, yang paling berhak dia. Karena bintangnya bukan 5, bintangnya 9, kalah Pak Antoni. PK setinggi-tingginya nanti bintang 4 cuma dia bintangnya 9. Jadi sejak itu pesantren mengalami kemajuan yang signifikan. Itu nomor 1 yang mesti dipahami, dinamika. Kemudian kata kunci itu tadi bahwa kemajuan pesantren berbanding lurus dengan kemajuan masyarakat. Bahwa kita perlu bersyukur Republik ini memberikan penghargaan pada pesantren. Oh, soal plus minus itu tidak ada di dunia yang tidak plus minus. Itu cara jernih melihat pesantren.
Kemudian bagaimana pesantren, komponen-komponen yang paling menentukan di pesantren yaitu tadi pasti ada pimpinannya kiai. Adapun tadi kiai dalam cerita kawan kita tadi, siapa yang cerita tadi ada kerbau kiai, itu soal kiai dalam konteks budaya, tidak kiai dalam konteks pesantren. Kiai dalam konteks pesantren pasti ulama, pasti apalagi yang memimpin pesantren. Nah, kalau dalam konteks budaya banyak saja orang yang Jawa yang tidak ada apa-apanya, tapi karena kebetulan dia anak ulama sudah digelar kiai juga, itu dalam konteks budaya. Tapi dalam konteks pesantren dipastikan kiai itu adalah pimpinan pesantren. Lalu di pesantren ada tarekat, hampir bisa dipastikan, kecuali yang terakhir. Ada pesantren, nah sebagian dari dinamika juga tidak semua pesantren yang bertarekat lagi. Tapi aslinya pesantren itu ya sejalan, paralel dengan tarekat. Gerakan pesantren paralel dengan gerakan tarekat. Karena yang membuat dia menjadi magnet pesantren itu ya alumni yang bai'ah dengan guru tarekatnya itu. Yang mengisi pertama santrinya itu ya murid-murid yang sudah bai'ah dengan Buya itu. Nah, ada yang lain itu. Ada tuh nanti baru dengan ramai. Semakin tinggi tingkat karismatik kiainya, dia akan semakin besar pesantrennya. Jadi tidak ada yang murni orang nak masuk ke pesantren itu pilihan. Nantinya sedikit sekali lah jumlah orang-orang yang tidak punya koneksi spiritual dengan kiai pesantren. Kiai pesantren koneksi itu tumbuh karena tarekat. Begitu juga kitab kuning. Kitab kuning dalam maksud di sini kan kitab berbahasa Arab yang orisinil. Bahwa pembelajaran yang utuhnya itu ya di pesantren. Nah, maksud saya ketiga keempat komponen tadi sebenarnya 3 in 1 saja. 4 in 1. Nah, yang menjadi kedua, variabel kedua, bagaimana hubungannya dengan perkembangan kehidupan keagamaan. Tadi saya sudah katakan yang pertama dulu paralel dia. Ada apa istilahnya? Berbanding lurus. Dan di samping itu yang tampak sekali ketika pesantren A ulamanya tarekatnya Naksabandi itu pasti orang sekitarnya Naksabandi. Ketika Satari juga Satari. Artinya apa? Pengaruh kekiaian, pengaruh tarekat juga berpengaruh terhadap besar kecilnya pesantren. Atau berkembang atau tidaknya pesantren. Nah, yang perlu kita hargai di sana, yang perlu kita pahami bahwa tokoh-tokoh ulama besar kontribusinya baik dalam bidang keagamaan so pasti, yang paling penting juga dalam dunia pendidikan. Karena perubahan masyarakat itu nomor satu ya diawali oleh dunia pendidikan. Kita ini kan masyarakat biasa saja. Tapi ketika kita well educated, ketika menjadi orang pendidikannya baik, dia akan berubah posisinya. Kalau Pak Zumardi bahasanya bagi dia pendidikan itu kendaraan yang mobilitas sosial. Dialah yang mengangkat ke orang dari situasi yang bawah menjadi situasi atas. Jadi ala kulihal, nah saya mau akan Jumat ke Ganting, Prof. Mungkin pandangan-pandangan yang perlu diperluas oleh kita yang akan mengambil spesialisasi disertasi masih terbuka untuk pesantren, tapi memang berdalam-dalam. Dinamika itu belum banyak dilihat orang. Mengapa bergeraknya demikian? Kalau dikatakan tidak teratur ya teratur. Mengapa harus pesantren yang dijadikan label? Tawalib dengan perguruan itu sangat populer dengan perguruan tawalib. MTI dengan Madrasah Tarbiyah Islamiyahnya sangat populer, tapi nggak sabaran juga. Ganti juga dengan pondok pesantren. Baik itu karena alasan saya sering mencandainya alasan DIPA, tapi hampir-hampir hilang saja. Padahal di Sumatera Barat itu yang populer dulu perguruan, Madrasah Tarbiyah, kemudian apalagi Tawalib itu kan jenis perguruan, Muhammadiyah perguruan. Tapi sekarang hilang itu. Kalaupun ada internal saja, tapi keluarnya tetap dengan label pesantren saja semuanya. Sampai-sampai yang ngaji-ngaji MDA saja sudah dibikinnya pesantren. Nggak tahu kita apa itu bagian dari sebuah kemajuan atau kemunduran, tapi spesifikasi
kekhasan daerah termarginalkan oleh karena jawanisasi yang dibawa oleh ibunya Bu Rabi'ah. Dia yang menjawakan kita semua kan. Ama kuliah. Kan menjawakan kita semua. Prof. Yup. Mungkin itu saja bagi saya. Saya mau Jumat ke Ganting. Terima kasih. Ganting ya Tuanku. Baik, awak sebentar aja. Terima kasih Pak Tuanku. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membahas topik tentang pesantren, kiai, kitab kuning, dan tarekat. Saya mohon maaf tadi karena sedang di pasca sarjana, ada seminar, ada mengajar, kemudian juga sinyalnya kurang bagus. Saya cepat-cepat pulang. Nah, sekarang saya sudah di rumah. Pertama, memang tidak bosan-bosannya kita membahas tentang pesantren, karena ini adalah lembaganya yang bertahan, berdinamika, dan hidup terus. Dan bahkan pesantren ini merupakan sebuah model lembaga pendidikan Islam bagi negara-negara lain, terutama Malaysia dan Pakistan. Mereka itu mencontoh apa yang ada di Indonesia. Ada prinsip yang menjadi acuan di pesantren itu dengan sebuah istilah al-muhafazatu alal qadimil salih wal akhdhu bil jadilil aslah. Ini prinsip-prinsip dasar nih. Al-muhafazatu ala qadimil salih, mengambil yang lama, yang masih baru, yang masih terpakai, wal akhdhu bil jadilil aslah, dan mengambil yang baru yang lebih baik. Artinya ada prinsip-prinsip pengimbangan di dalam pesantren itu, tapi juga ada prinsip-prinsip tetap mempertahankan sesuatu yang sudah menjadi tradisi pesantren. Misalnya pesantren itu di sana ada kiai, dan kiai itu tidak bisa ditukar dengan yang lain. Nah, itu sesuatu yang sudah menjadi karakteristiknya. Misalnya ya kalau di Sumatera Barat kiainya itu ditukar dengan guru, maka rasa pesantren itu hilang. Maka zok pesantren itu adalah adanya kiai. Orang yang punya otoritas dari segi manajemennya, tapi juga otoritas dari segi ilmunya. Ini kehilang-hilangan. Ilmunya juga kiai itu mumpuni, tapi manajemennya dia yang megang tentang proses yang ada di pesantren itu. Kemudian tentu saja kiai ini pemilik pesantren itu sendiri. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang di sana ada pimpinan secara manajerial, tentu saja kiai ini punya otoritas yang lebih kuat. Maka dengan adanya kekuatan kiai itu, pesantren akan semakin bisa bertahan. Tapi ternyata pesantren itu tidak statis. Pesantren berkembang, dan perkembangan pesantren itu merupakan tuntutan dan keharusan yang harus dilakukan pesantren. Tapi bagaimanapun kitab kuning menjadi acuan. Nah, ini sepanjang ada namanya pesantren, maka kitab kuning itu mau tidak mau menjadi kurikulum inti. Karena 3 fungsi pesantren yang sebenarnya itu, pertama adalah mendalami ilmu agama. Ya, mendalami agama itu melalui kajian-kajian kitab kuning. Yang kedua, pesantren itu sebagai kaderisasi ulama. Jadi di samping keilmuan, di pesantren itu juga disiapkan orang-orang yang bisa menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Jadi kaderisasi ulama. Jadi kalau ada sepanjang ada pesantren, maka ilmu agama tetap akan kuat. Sepanjang ada pesantren, maka sebenarnya kaderisasi ulama itu akan tetap ada. Kemudian yang ketiga, pesantren itu
sebagai lembaga menjaga tradisi Islam. Tradisi Islam itu kalau di Jawa tentu saja banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman. Ya, misalnya di Jawa itu kegiatan-kegiatan pesantren ini menjadi kegiatan-kegiatan masyarakat secara umum. Jadi menjaga tradisi termasuk juga budaya, kemudian seni, kemudian juga ya senantiasa membaca salawat dan segalanya, itu menurut mereka merupakan suatu tradisi yang perlu dipertahankan. Jadi artinya sepanjang ada pesantren, ilmu keagamaan tetap bisa didalami secara baik dengan kitab kuning. Kemudian juga kaderisasi ulama itu bisa tetap eksis. Kemudian juga tradisi Islam itu tidak akan hilang. Kemudian ada sesuatu yang saat ini memang meskipun dia pesantren, tapi nilai-nilai tarikat itu tidak nampak. Kalau dulu setiap pesantren itu di sana langsung dilakukan praktek ajaran tarikat. Kalau di Sumatera Barat kan surau tarikat itu, surau tarikat itu. Tapi di Jawa tarikat itu dipraktekkan di pesantren, dan setiap kiai, setiap guru itu merupakan orang-orang yang punya aktivitas melaksanakan ajaran-ajaran tarikat. Dan tarikat itu sasarannya adalah pembentukan jiwa seseorang menjadi jiwa yang baik, jiwa yang takarub kepada Allah, yang tasawuf dan segalanya. Nah, tentu saja alumni pesantren ini adalah orang yang kuat agamanya, siap untuk menjadi kader ulama, kemudian menampilkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Di Indonesia, kalau sekarang berbicara tentang pembinaan karakter, sebenarnya model pendidikan pesantren itu adalah sebuah model pembinaan akhlak yang sangat ampuh. Sehingga dengan adanya pesantren itu, maka muncullah pengaruh-pengaruh pesantren kepada sekolah. Dengan munculnya sekolah full day itu sebenarnya imbas daripada kegiatan di pesantren, apalagi ada sekolah berbasis pesantren, dan ada lagi boarding school tadi yang kita diskusikan, itu sebenarnya imbas dari pesantren. Karena bagaimanapun keinginan masyarakat Indonesia pada umumnya, dari segi agama anak-anak mereka paham dan bisa mengamalkan, tapi dari segi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan juga nanti menghasilkan karya-karya ilmiah, keilmuan itu juga diharapkan anak-anak mereka kuat. Jadi tamatan pesantren itu bisa merekomendasikan daripada keinginan masyarakat. Apalagi pesantren sekarang sudah berkembang dan maju memberikan respon terhadap tuntutan masyarakat. Jadi menurut saya, seperti apa yang dikatakan Pak Duski Samad, pesantren adalah sebuah lembaga genuin yang asli, yang sampai saat ini menjadi perbincangan kita. Dan pesantren dari kondisi sifatnya individual didirikan oleh kiai, sekarang pesantren direkomendasikan oleh pemerintah dengan sebuah undang-undang pesantren. Jadi artinya kalau kita lihat dari segi historisnya pesantren sudah kuat, tapi juga diperkuat dengan dari segi yuridisnya, ada regulasi yang mengatur tentang pesantren. Kalau dengan regulasi itu, sepanjang ada regulasi itu, insya Allah pesantren akan eksis. Meskipun saat ini ada usaha untuk memperbaiki undang-undang pendidikan, tapi tentu saja pesantren sudah punya aturan tersendiri. Mungkin itu Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kita diskusikan tadi. Kemudian ini ada pengumuman ini. Insya Allah tanggal 16, itu dengan Pak Zumardi ini Pak Tuanku. Pak Zumardi sudah menyiapkan waktu tanggal 16, jam 8 sampai jam 10. Jadi kita Zoom, kemudian kita bergabung dengan lokal A dengan lokal B. Acaranya tanggal 16 hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu
Kami juga kuliah, Pak Prof. Iya, nanti minta tolonglah sama dosen yang bersangkutan pagi itu minta. Biasanya kalau Pak Zumardi datang ke sini biasanya dapat dimaklumi oleh dosen yang lain. Dengan siapa kuliah Sabtu pagi? Pak Edi Safri. Tolong disampaikan Pak Edi, kami kuliah dengan Pak Azmardi, dan Pak Azmardi ini cuma hanya pertemuannya mungkin dalam satu semester itu 2 atau 3 kali. Jadi tolong disampaikan awal-awal ini, mohon izin untuk menukar jadwal kuliah dengan Pak Edi. Tolong nanti ya dihubungi. Untuk link Zoom-nya kita yang buat atau ada dari biar Bapak yang buat. Kalau Bapak yang buat, silakan nanti kalau saudara ingin merekam segalanya nanti saya pindahkan hostnya ya. Pindahkan hostnya kepada saudara. Nanti boleh saudara rekam itu saudara jadikan YouTube. Jadi co-host. Jadi co-host ya. Biar saya yang bikin Zoom, kemudian saya kirimkan kepada saudara dan kepada Pak Zumardi. Saya juga akan menelpon Pak Edi Safri untuk kegiatan ini supaya Pak Edi Safri itu merasa terhormat lah kalau hanya saudara saja. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Izin. Ya. Nanti mungkin dalam beberapa hari ini akan saya telepon dia. Jadi kita kuliah hari Sabtu jam 8 sampai jam 10. Sistem perkuliahannya seperti biasa, beliau itu meminta topik-topik yang sudah kita diskusikan ini, biasanya beliau itu dibuka pikiran beliau itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada 3 topik besar yang kita diskusikan. Pertama, Islamisasi, serta lembaga pendidikan awal di Aceh. Kemudian sistem pendidikan surau di Minangkabau. Yang ketiga, tentang sistem pendidikan pesantren. Ada 3 topik yang kita diskusikan pada pertemuan besok ini. Biasanya itu ditanya siapa yang pemakalah ini. Nah, nanti apa permasalahannya? Apa yang mau ditanya. Jadi tolong saja dicatat beberapa pertanyaan terkait dengan topik-topik itu. Nanti silakan saudara bertanya kepada beliau dan beliau akan memperdalam apa-apa permasalahan yang saudara rasakan itu. Baik terkait dengan Islamisasi dan pendidikan lembaga pendidikan awal di Aceh, kemudian tentang surau di Minangkabau dengan segala seluk-beluk surau itu, dan pesantren dengan segala berbagai bentuk pesantren itu. Nanti yang kanan. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa Pak Prof. Karena kita mau berjumat nih, Pak Duski sedang di mobil mau menuju ke mana nih Pak Duski? Masjid Beriman. Ganting. Mantap. Jadi Sabtu depan kita kuliah dengan Pak Zumardi, Tengku. Ya, siap. Berarti hari Jumat kita nggak masuk, Pak. Hari ini. Masuk tetap. Jumat masuk tetap. Ya. Tetap juga. Ya, Jumat kita tetap kuliah seperti ini, tapi Sabtu itu kuliah khusus dengan beliau Pak Zumardi. Iya. Oke. Ya. Ya, Jumat biasanya tolong dikirim Zoom seperti tadi ya. Saya menunggu Zoom dari Ibu Indah ya. Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih dan kita akhiri perkuliahan kita ini dengan